Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Bagaimana perkembangan BCCT? Penerapan BCCT-nya apakah sudah berjalan dengan baik? Teman-teman, saat ini kesempatan yang baik, saya akan mengenalkan tentang teori yang patut diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran kita di pendidikan anak usia dini. Pendekatan BCCT tetap kita berjalan, tetapi bagaimana metode kita di dalam kita mengajar kepada anak-anak. Di sini saya akan mengenalkan tentang pembelajaran pendidikan yang patut dan tidak patut. Apakah pernah teman-teman mendengar yaitu tentang teori DAP? Dengan singkatan penerapan teori DAP itu singkatannya Developmentally Appropriate Practice, yaitu bagaimana praktek kita di dalam kegiatan pembelajaran pada anak yang patut sesuai dengan tahap perkembangan anak. Di sini ada tiga hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, bagaimana kegiatan pembelajaran itu patut sesuai dengan usia anak. Nah, itu pentingnya kita sebagai guru PAUD memperhatikan, memahami usia anak. Tahap usia anak, usia 2-3 tahun, itu karakteristiknya bagaimana? Usia 3-4 tahun, karakteristiknya bagaimana? 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Jadi, bagaimana kita memberikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia anak. Jadi pertama, patut sesuai usia. Kemudian yang kedua adalah patut sesuai sosial budaya setempat, di mana teman-teman ada bagaimana budaya anak-anak saat itu di situ. Kalau kita mengajar misalnya di daerah Wamena berbeda dengan mengajar di Jawa. Kita mengajar di Kalimantan, berbeda juga mengajar dengan di Sumatera dan sebagainya. Dimanapun kita mengajar, kita harus menyesuaikan budaya, sosial budaya di tempat itu. Yang ketiga, patut sesuai individu. Kita tahu bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda satu dengan yang lainnya. Di dalam pendidikan, pengajaran di anak usia dini, kita harus memahami tentang individu anak. Setiap satu usia anak, perkembangan usianya sama, tapi perkembangannya berbeda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Ada yang anak itu bisa diajar dengan cara yang demikian, tetapi yang lain tidak. Jadi, yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengajar sesuai dengan individu anak. Jadi ada tiga hal tadi, patut sesuai usia, patut sesuai sosial budaya setempat, dan patut sesuai dengan individu setiap anak. Nah, itu yang perlu dipahami oleh setiap guru-guru PAUD. Nah, di dalam DAP itu apa saja peran guru di situ? Kita sudah memahami tentang BCCT. Di situ kita berpusat pada anak kegiatan pembelajarannya, dan di mana kegiatan memberikan kesempatan anak untuk berinisiatif, bereksplor. Nah, demikian juga dengan DAP. Apa yang peran guru yang harus guru lakukan di dalam sesuai dengan teori DAP ini? Yang pertama, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang asik, sehingga anak itu asik belajar bermain di situ. Karena apa? Hati yang senang, suasana yang menyenangkan, penuh gairah, itu membangun limbik atau otak anak itu berfungsi dengan maksimal. Jadi limbik itu ya ada tiga menjadi satu, yaitu fungsi otak, yaitu pertama batang otak, kemudian limbik, dan korteks. Nah, dalam tiga hal ini perlunya terus dimotivasi, di mana anak itu mengalami situasi yang menyenangkan,
kegiatan pembelajaran yang asik sesuai dengan minat anak, dan itu mengembangkan limbik tadi berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana otak itu bisa berkembang dan bisa berfungsi dengan baik? Yaitu tadi guru harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, sehingga sarana belajar yang kita siapkan menarik dengan anak, bermakna dengan anak. Apa yang anak lakukan itu belajar yang nyata, mengalami, sesuai dengan teori Maria Montessori yang mengatakan bahwa setiap anak itu belajar sesuatu dengan benda, belajar sesuatu dengan yang konkret, bukan yang abstrak. Kalau kita menciptakan lingkungan yang menyenangkan, membuat asik anak belajar, anak juga bermain banyak sarana yang yang menimbulkan inisiatif anak untuk melakukan sesuatu tadi sesuai dengan usia anak, sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan individu anak, minat anak, maka anak itu, emosi anak juga akan lahir emosi yang positif. Anak akan bergairah, pemikiran anak akan bertumbuh dan berkembang. Nah, itu yang diupayakan. Nah, menurut teori DAP ini, kita sebagai guru-guru PAUD harus mengupayakan kondisi di sini, kondisi tersebut. Nah, kemudian apalagi yang harus peran guru? Ya, setiap anak berbeda. Setiap anak memiliki perkembangan yang tidak sama. Oleh sebab itu, perlunya guru sabar. Guru sabar untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan supaya anak berinisiatif. Jadi berbeda dengan guru memberikan instruksi, memberikan perintah harus dilaksanakan. Tidak demikian, tetapi guru memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreativitas sesuai dengan minatnya, untuk berkreativitas sesuai dengan inisiatifnya, idenya. Ya, bagaimana upaya apa yang harus dilakukan oleh guru. Nah, kadang setiap anak itu memang berbeda, seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana kita bisa memotivasi anak hingga anak memiliki inisiatif? Nah, perlunya tadi ada pertanyaan, ada komunikasi yang aktif guru bersama anak. Saat anak bermain, belajar sesuatu. Saat anak belajar sesuatu, perlu bantuan atau tidak? Nah, itu guru harus memahami perkembangan anak. Jadi adalah dukungan, seperti ada di dalam BCCT, ada pijakan saat main. Dukungan saat main itu diperlukan. Guru harus dengan sabar memberikan dukungan, memberikan pijakan, memberikan motivasi dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan bukan sebagai ancaman, bukan sebagai perintah, tapi pertanyaan. Sehingga muncullah inisiatif anak, muncullah ide anak, muncullah jawaban yang dikemukakan oleh anak karena dengan pertanyaan tersebut. Sehingga anak memutuskan sesuatu dengan keputusan sendiri, bukan karena keputusan guru. Nah, ini yang upaya-upaya yang harus guru upayakan di dalam teori BAP, adanya interaksi yang aktif ketika anak itu bermain dan belajar di situ. Nah, bagaimana anak itu mengembangkan pemikiran yang tinggi? Nah, dengan tadi pertanyaan, sehingga anak memberikan keputusan dan ide sendiri. Itulah kita sudah membangun kreativitas anak dalam berpikir tinggi atau berpikir kritis. Itu yang diharapkan di dalam teori DAP. Dengan lingkungan yang menyenangkan, dengan sarana yang menarik, dengan kegiatan yang sesuai dengan pertumbuhan anak, perkembangan anak, maka anak akan bergairah, anak berantusias di dalam melakukan kegiatan. Nah, itulah saat itu maka otak anak berfungsi dengan baik, maka otak anak berfungsi dengan baik. Nah, apa
terus kita berikan kepada anak. Nah, kita harus memberikan kegiatan pembelajaran yang patut. Contohnya ya, kalau kita mengajarkan matematika, jadi selain kita mengajarkan matematika, kita harus paham bahwa anak usia 2-6 tahun itu tidak bisa berpikir abstrak. Masih di dalam menurut teori kognitif, PAC mengatakan usia itu adalah usia yang pra-operasional, yaitu bagaimana anak harus belajar dengan benda konkret, bukan abstrak. Contoh, kita mengajarkan matematika, kegiatan pembelajaran yang patut, kita memberikan satu konsep seperti ini. Ya, ini konsep, bagaimana ada konsep, ada bola 1, maka angka 1, bolanya 2, maka angka 2. Ya, konsep yang dengan konsep gambar yang dia lihat, anak lihat, maka anak itu tahu, oh ini 1, ini konsepnya ada 2, ini angka 2, konsep gambarnya ada 3, ini angka 3. Nah, ini pembelajaran kegiatan untuk mengajari matematika yang patut. Kalau yang tidak patut bagaimana? Ini yang tidak patut. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 4, 5 tambah 6. Nah, anak ini pembelajaran itu tidak patut. Bahkan mungkin anak disuruh menghafal 1 sampai 20 sampai 30, tapi hafal, tetapi anak nggak ngerti konsepnya. 20 itu bagaimana? 30 bagaimana? Bahkan 50, bahkan 100 itu bagaimana? Nah, itu perlunya pembelajaran yang patut sesuai dengan usia anak. Kemudian bagaimana belajar menulis? Kegiatan pembelajaran menulis yang patut. Ya, anak dibiarkan sendiri. Misalnya ada gambar, guru memberikan gambar. Itu gambar, anak tahu gambar bola, gambar baju, gambar meja, kursi, dan sebagainya. Anak ada tulisan, setiap ruang kelas itu ada literasi. Meja, tulisan meja. Buku, tulisan buku. Bola, ditulisin bola. Kursi, tulis kursi. Pintu, tulis pintu. Maka anak itu akan memahami tulisan demi tulisan, kata demi kata, karena dia melihat, dan anak akan bisa menulis sendiri. Itu pembelajaran yang patut. Kalau yang tidak patut bagaimana? Ya, anak disuruh meniru guru. Misalnya contohnya, ibu mencuci baju. Anak suruh mengikuti tulisan guru di bawahnya. Anak itu belum tentu anak itu tahu apa yang dia tulis. Dia hanya tahu meniru, tapi tidak tahu membacanya. Nah, anak memiliki inisiatif sendiri dengan motivasi guru, dengan apa yang dia lihat. Oleh sebab itu, literasi itu sangat dibutuhkan di setiap ruang-ruang kelas. Contoh lagi pembelajaran yang patut dan tidak patut. Misalnya, pembelajaran menggambar. Ketika anak disuruh menggambar, anak dikenalkan dulu benda-benda yang dia miliki mungkin, atau dia ada di depannya, misalnya ada bola, ada buah-buahan, anak melihat buah itu. Sekarang yang pernah dia makan, pernah mungkin ada buah di depannya, suruh menggambar, apa yang kamu akan gambar sesuai apa yang kau lihat. Itu inisiatif, itu pembelajaran yang patut. Tetapi pembelajaran cara yang tidak patut, anak disuruh menggambar mengikuti perintah guru. Gambarlah misalnya sebuah apel, seperti guru memberikan gambar apel, ya. Kemudian guru menyuruh anak untuk warnailah gambar apel ini dengan warna merah. Nah, dengan perintah itu membuat anak tidak kreatif sesuai idenya. Nah, itu pembelajaran yang tidak patut. Nah, teman-teman, di sini kita memahami
bagaimana kegiatan pembelajaran yang patut dan tidak patut. Nah, perlu dipraktekkan. Setelah mendengar ini, pembelajaran ini, mari kita praktekkan di setiap tempat kita masing-masing dalam kita mengajar. Terima kasih. Kiranya terus tingkatkan kegiatan pembelajaran supaya kita menghasilkan anak-anak yang kreatif, belajar berpikir tinggi. Tuhan memberkati.